Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Baiklah, kalau begitu ada semua. Kita kemarin belajar tentang bagaimana menganalisis sebuah cerpen. Dan sekarang kita masuk pada bab keempat, yaitu tentang memberi tanggapan dengan santun. Di sini apakah ada yang sudah mengetahui atau membaca buku paket yang ada dengan kalian? Apa itu memberi tanggapan dengan santun? Belum, Pak. Baiklah, kita memasuki pada bab keempat, itu tentang memberi tanggapan santun. Inilah materi kita pada pertemuan ini, itu tentang bagaimana memberi sebuah tanggapan dengan santun. Sini awal jelaskan, yaitu yang pertama, apa itu teks tanggapan? Belum Teks tahu, Pak. tanggapan itu adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Berarti teks tanggapan ini itu berupa tentang pujian, tentang kritik, Ya, Pak. dan juga teks tanggapan ini dapat memberi sebuah apresiasi sedalam sebuah karya. Ya, Pak. Untuk selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian dari teks tanggapan. Bagian yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Jawab. Oke, Pak. Inilah bentuk struktur dari teks tanggapan. Itu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks tanggapan. Di sini saya jelaskan. Dalam mengidentifikasi informasi teks tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan, baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kali ini kalian akan belajar mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Berarti kalian di sini belajar untuk mengidentifikasi sebuah informasi yang ada di dalam teks yang akan kalian beri tanggapan. Inilah struktur yang pertama, harus kalian ketahui bagaimana cara kalian untuk memberi sebuah tanggapan dalam teks. Yang kedua yaitu menyimpulkan informasi teks tanggapan. Yang kedua yaitu menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Ini saya jelaskan, yaitu memberikan pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan itu berupa simpulan
atau pendapat akhir yang kalian tahu, informasi yang ada di dalam teks tanggapan yang ingin kalian tanggapi. Ya Pak. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu selanjutnya itu kita harus menelaah struktur teks kebahasaan. Di sini diterangkan itu kita itu harus menelaah struktur dari teks tanggapan. Lagi terbagi menjadi 3 buah struktur. Yaitu yang pertama struktur retorika. Ini yang pertama struktur retorika. Di sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, itu Bapak jelaskan saja. Yang pertama, kalau kalian mau tulis ya tulis, kalau kalian nggak mau tulis ya nggak apa-apa. Tulis Pak. Jangan tulis itu, kamu ini air. Lah, cok belah lanjut. Mati kan enggak minum. Sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana itu struktur retorika. Struktur retorika ini terbagi lagi menjadi sebuah 3 bagian. Itu silakan kalian baca di buku paket. Di situ ada. Ya Pak. Yang pertama yaitu konteks. Konteks ini yaitu meliputi apa yang sedang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa atau hal tersebut terjadi, jenis peristiwa atau hal apa, sosial, teknologi, budaya, seni. Nah, di sini struktur retorika ini dalam konteks itu dia meliputi bagaimana tentang peristiwa dalam teks tanggapan yang ingin kalian tanggapi. Dia menjelaskan bagaimana itu jenis apa peristiwa itu, apa itu peristiwa tentang sosial atau tentang budaya, seperti itu. Yang kedua yaitu deskripsi, yaitu apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi atau bagaimana suatu dapat terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Baiklah, deskripsi ini dia menjelaskan bagaimana suatu kejadian yang ada di dalam teks tanggapan yang kalian tanggapi. Dia menceritakan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan bagaimana peristiwa yang ada di dalam teks tanggapan yang kalian tanggapi itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkannya. Dia menjelaskan tentang peristiwa. Yang kedua, yang ketiga yaitu penilaian. Yaitu penilaian ini dia menilai bagaimana teks tanggapan yang kalian baca itu apakah bagus atau tidak, seperti itu. Apakah masuk ke kriteria penilaian. Untuk selanjutnya yaitu bahasa teks tanggapan. Seremonian satu yang melakukan KTP, anak mula yang kalau pinjam duit, lupa itu. Yang kedua yaitu bahasa teks tanggapan. Sini Bapak jelaskan lagi dan kalian lihat di pada buku kalian. Kemampuan mendeskripsikan tanggapan dalam menyusun teks tanggapan makna, misalnya dia menggambarkan perasaan terhadap sesuatu. Di sini dia menjelaskan bagaimana dia itu menggambarkan sebuah perasaan di dalam sebuah teks yang ingin kalian tanggapi. Dia itu menggambarkan sebuah kejadian, menggambarkan bagaimana sosok tokoh, dia menggambarkan bagaimana jalannya cerita, apa dia sedih, dia bahagia, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ketiga, yaitu tentang menanggapi.
Menanggapi yaitu merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penangkapnya. Di sini di dalam struktur retorika itu terdapat menanggapi. Di sini kalian itu menilai atau memberikan tanggapan, menanggapi teks tanggapan yang kalian baca, yang kalian kalian baca seperti itu, kalian tanggapi dan kalian berikan nilai bagaimana teks tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tentang memuji sesuatu secara cepat. Di sini memuji secara tepat ini terbagi lagi yaitu beberapa bagian. Kalian kalau ingin memuji sesuatu teks tanggapan itu kalian harus memiliki 4 bagian. Yaitu kalian yang pertama kalian harus tulus, bukan basa-basi. Yang kedua hormati, menghargai. Yang ketiga waktu. Yang keempat berikan rasa nyaman. Tujuan memuji itu merupakan untuk orang lain, bukan untuk membicarakan diri sendiri seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menemukan hal untuk dipuji. Di dalam menemukan hal untuk dipuji ini lagi terbagi menjadi 4 bagian, itu bisa kalian baca di buku teks kalian. Ya Pak. Itu yang pertama, kita itu harus memiliki jujurlah pada pikiran nuranimu jika ingin memuji dan mengatakan yang baik kepada orang. Yang kedua yaitu pujilah pada hal yang ingin menjadi kepedulian khusus seseorang akan dirinya, misalnya seperti kepribadiannya. Yang ketiga itu pujian orangnya, pujilah orangnya, tapi bukan puji untuk tujuan objeknya. Yang keempat itu indikator lain yang dapat dijadikan suatu pujian adalah apa yang sedang diperjuangkannya. Seperti itu. Intinya di dalam keempat indikator ini kalian itu orang ingin mendapat pujian dari hal yang ingin diinginkan, bukan yang kita inginkan, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu situasi khusus. Ya, situasi khusus ini memiliki beberapa bagian lagi seperti yang lain tadi, yaitu memuji orang yang baru dikenal, yaitu puji tindakan atau sesuatu yang memang kamu lakukan sendiri. Nah, dalam situasi khusus ini terdapat memuji orang yang baru dikenal. Di sini kalian harus memuji orang dengan tindakan yang kalian lihat saja, yang memang kalian saksikan sendiri faktanya bagaimana orang tersebut, seperti itu. Ya, kok. Untuk selanjutnya itu menerima pujian. Menerima pujian itu kamu harus merasa kurang nyaman menerima pujian. Hal itu dapat mengurangi makna pujian. Jadi kalian itu harus menerima segala pujian, tetapi kalian itu jangan terlalu kalian terima pujian tersebut, karena akan memberikan kalian itu nantinya seperti kesombongan, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu mengkritik. Di sini kalian dalam tes tanggapan ini kalian itu diharuskan mengkritik. Kalian itu harus mengkritik sebuah tes tanggapan yang harus kalian tanggapi. Jadi memberikan kritik yang benar akan mendorong untuk berkembang lebih baik, karena kritik membangun. Karena kritik itu adalah sebuah bangunan untuk menjadi
keberhasilan. Apapun yang kalian kritik pasti akan menjadi sesuatu cambuk bagi orang yang kalian kritik untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya itu alternatif. Alternatif itu banyak beranggapan kritik itu menyerang pribadi, meskipun kritik itu semakin berfokus pada tindakan bukan orang atau bertujuan meningkatkan kebaikan orang lain. Jadi kalian di sini mengkritik dalam alternatif ini kalian itu menjelaskan bahwa kalian itu jangan memberikan sebuah kritik atau tanggapan kritik menyerang pribadi seseorang, karena itu nantinya akan tidak akan baik bagi orang yang kalian kritik, karena kritik itu merupakan kritiklah serta tanggapan itu dengan santun dan berfokus pada tindakan orang atau objeknya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian beri pertanyaan kepada Bapak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Baiklah, kalau memang tidak ada, untuk kalian di rumah, Bapak berikan tugas, yaitu tolong dicatat kepada anak semuanya. Ya Pak. Buatlah sebuah teks tanggapan yang kalian tanggapi dengan struktur-struktur yang telah Bapak jelaskan tadi. Kalian buat di rumah dan silakan dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Dan mungkin itu saja yang ingin Bapak jelaskan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat kepada kalian semuanya. Dan tidak lupa juga Bapak menghimbau kepada kalian bahwa tidak lupa kalian itu mematuhi protokol kesehatan. Karena kenapa? Karena sekarang masih terjadinya COVID-19, dan kalian harus dianjurkan memakai masker setiap keluar rumah, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer bila berpergian, dan untuk kalian menjaga jarak dalam keramaian. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami tentang penjelasan Bapak yang telah dijelaskan tadi. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Dan jangan lupa buat kalian, silakan kumpulkan tugas minggu depan. Lebih kurang dan itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.